Baik, saya persilakan Pastor Michael Dudi untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Silakan Pak. Ya, makasih. Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar. Karena belajar itu sampai kapan kita akan belajar terus. Nah, kalau lagu pembukaan tadi, kita akan melihat satu kata one day. Suatu saat. Ya, suatu saat dan akhirnya ada masa yang ditunggu suatu saat orang nggak ada lagi bilang nggak ada perang. Semua kita satu, kita semua dalam damai. Tapi pertanyaan adalah kapan? Kalau sudah bersama Tuhan, apalagi udah selesai. Tapi pertanyaan itu kapan? Oh sekarang. Ada satu kebudayaan Göbekli Tepe, itu di Turki, situs kebudayaan ditemukan. Itu usianya 12.000 tahun dari sekarang, atau 4.500 tahun sebelum Firaun. Nah, saat itu pun orang menunggu suatu saat ada kedamaian. Kebudayaan ini udah hilang ya, Göbekli Tepe itu udah hilang, tinggal situs sejarahnya aja. Firaun pun, zamannya Firaun udah berakhir, tinggal piramidnya aja. Tapi orang-orang di waktu itu menunggu satu saat ada kedamaian. Ya, ada satu masa yang oke, saya nggak membenci kamu, saya mengasihi kamu, saya menyayangi kamu. Tapi mungkinkah itu? Sejarah dunia berbicara tidak mungkin terjadi seperti itu. Pasti akan selalu ada perang, selalu ada pertempuran, bahkan saudara bisa akan membunuh saudaranya sendiri. Nah, pertanyaan kapan? Ya, nah kita sama-sama belajar ya. Saya minta izin sharing screen. Ya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 31. Ini hanya terdiri dari 17 slide ya, 16 tepatnya. Kita akan mulai dulu. Dimulai dengan Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kata percaya diulang berkali-kali, 2 kali. Tapi kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 31, percaya ini salah satu kata kunci yang diulang terus. Dan percayanya kepada siapa? Percaya kepada Allah dan kepada Yesus. Nah, pertanyaan kenapa? Kenapa? Ya, sampai sekarang semua manusia selalu gelisah hatinya. Tapi Tuhan katakan, percaya. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Atau, saya tidak menggunakan terlalu banyak bahasa Yunani-nya ya. Cuman dari kata kunci inilah saya belajar. Kata mon-e itu dari kitab Kejadian sampai Wahyu hanya 2 kali diucapkan. Hanya 2 kali terdapat di Yohanes 14. Pertama, di ayat yang ini. Tempat tinggal atau mon-e. Nah, ini pertanyaannya adalah, tempat tinggal ini fisik atau sesuatu yang lain? Nah, ini sangat menarik di sini. Ya, karena kalau kita berpikir konsepnya seperti ini, hasilnya akan berbeda. Saya lanjut. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Atau akan menjadi tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ya, saya ulang. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa ke tempatku. Saya mengambil dari Translate Linear, will receive you to myself. Myself ini bicara tempat atau bicara sesuatu yang lebih dalam lagi. Ya. Will receive you to myself. Diriku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Ya, jalan ke mon-e ini. Lanjut. 3 pertanyaan kunci dari ketika Tuhan Yesus menyampaikan kalimat itu, firman ini. Ada 3 pertanyaan yang kunci dari 3 muridnya. Bayangkan kalau kita saat itu.
Nah, Bapak Ibu, kita batasi hariannya di Yohanes 14 saja ayat 1 sampai 31. Ya. Kenapa? Ketika saya memutuskan untuk percaya bahwa Tuhan itu ada, dan saya memutuskan untuk menjadi orang Kristen di mana saya belajar Tuhan itu, saya membaca satu buku dari seorang pastor ya di Rumania waktu itu, dan dia dipenjara 31 tahun di bawah tanah. Ya, 31 tahun di bawah tanah, dan akhirnya dia dibebaskan ketika Rumania sudah tidak negara komunis. Bayangkan. Nah, dia apa yang dilakukan adalah menyeludupkan Alkitab waktu itu masih Alkitab bentuk buku ke negara-negara yang tertutup. Ya, negara-negara yang tertutup, bayangkan kalau kita ada saat itu. Hanya satu buku Alkitab dan disobek dibagi ke masing-masing kita. Dan kita dapat hanya satu lembaran ayat firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 31. Pada saat itu, ancaman kita akan dibunuh begitu besar ya. Bisa nggak kita hidup dari ayat itu? Bisa. Saya April 2021, saya kena COVID dengan istri saya, dan COVID-nya jenis yang mengarah ke berat. 2/3 paru-paru saya tertutup cairan, jadi saya berhitung 14 hari, saya lolos apa enggak. Ternyata dokter itu baru kasih tahu, kalau dalam 7 hari saya tidak bisa melewatin, maka saya pasti akan udah nggak ada lagi di dunia ini. Di situ saya memutuskan, saya akan hidup dari Yohanes 14 ayat 20. Nanti kita buka ayatnya apa. Dan satu, hati gembira adalah obat. Saya tutup Alkitab, maaf kata-kata ini, saya tutup Alkitab, saya tidak baca Alkitab dari semenjak saya dinyatakan COVID, saya tidak berdoa, saya hanya mendengar satu lagu, I Smile, dari Kirk Franklin, ntar lagu penutup ya. Dan ternyata saya menemukan Tuhan lebih dalam lagi apa maksud dari ayat-ayat ini. Oke, saya balik. Kata Yohanes kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yang pertanyaan kunci satu adalah jalan ke situ. Karena Tuhan menggambarkan tempat, menyatakan tempat, Thomas bertanya, jalannya kemana? Ya. Pertanyaan kedua dari Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa. Itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Pertama jalan, kedua Bapa. Bayangkan, kalau kita saat itu jadi murid ya di situ, Tuhan katakan Bapa, kita kan bingung konsep Bapa itu seperti apa. Bingung kan? Nah, sekarang yang Yohanes yang berikutnya adalah pertanyaan dari Yudas, yang bukan Iskariot. Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia atau kosmos? Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan kunci kita, menyatakan ya, khusus kepada kami, khusus kepada kita. Jalan Bapak menyatakan. Ini akan menjelaskan makna dari mon itu sendiri. Oke. Kata Yesus padanya, akulah jalan. Sudah dijawabkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada jalan, di mana jalan itu adalah kebenarannya, dan ada hidup di situ. Hidup yang seperti apa? Ini yang penting juga, hidup seperti apa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Ya, Tuhan katakan sebuah pernyataan bahwa enggak mungkin tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak melalui dia. Ini sebuah statement, sebuah pernyataan, sebuah fakta yang ya dan amin. Nah, terus, ya oke, jalannya udah ketemu. Tapi Bapa itu seperti apa? Nah, ini Tuhan katakan adalah, kalau kamu mengenal aku, ini ada kata-kata kunci nih, kata yang harus dilakukan. Dan tadi kita melihat kata percaya, kemudian mengenal, kemudian melihat.
Memang muridnya nggak ngeliat Yesus? Ngeliat kan? Kenal nggak? Ya kenal lah. Ya selama 3 tahun itu kan, 3,5 tahun, dari pagi ketemu pagi, dengan sebagai kondisi di tengah badai itu, mereka mengenal dan melihat bagaimana Tuhan. Tapi apakah mereka melihat Bapa? Nah ini kata kuncinya. Sedangkan pertanyaan adalah Bapa. Nah, makanya Tuhan katakan bahwa kalau engkau melihat aku, engkau pasti akan melihat Bapa. Engkau pasti akan mengenal dia. Pertanyaan kedua dari Filipus, Bapak itu seperti apa? Kenapa Filipus bertanya seperti ini? Bapak Ibu ulang ya, perhatikan. Ini ada jalan, ya kata jalan. Ya, Thomas bertanya, jalannya apa? Kemudian Tuhan menjelaskan Bapak. Ketika Bapak, Filipus bertanya lagi, Bapak itu tujukan Bapak itu kepada kami. Nyambung ya, luar biasa ya. Ini begitu indahnya, luar biasa nih. Begitu Tuhan ngomong ini, murid bertanya. Begitu ngomong ini, murid bertanya lagi, dan Tuhan jelaskan. Nah, ini bicara mengenai Bapa. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama, aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Pertanyaannya adalah bukan kepada Filipus, pertanyaan adalah kepada kita. Sudah berapa lama kita hidup dalam kekristenan, bukan agama Kristen ya. Sudah berapa banyak kita mendengar, membaca, berdiskusi, dan sebagainya berdebat tentang Yesus. Tapi kita kenal nggak? Bayangkan, 3,5 tahun murid-muridnya, dalam badai, dalam suka, dalam memberi makan orang. Tapi Tuhan katakan, namun engkau tidak mengenal aku. Ini satu tamparan yang besar loh. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Diulang lagi. Ya, diulang lagi Tuhan mengatakan ini. Bagaimana engkau berkata, tujukanlah Bapa itu kepada kami. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Percaya, mengenal, melihat. Ulang-ulang kata ini diucapkan. Saya lanjut. Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalimat tanya nih. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Dengan kata lain, ketika Tuhan mengatakan ini, dia mengatakan perkataan Bapa. Yang ada di dalam dia. Yang ada di dalam dia. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa itu yang menyampaikan perkataannya melalui Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Ditekankan lagi sama Tuhan, sama Yesus. Bahwa Bapa yang diam di dalam aku. Ini kalimat tanya, ini pernyataan lagi. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah. Sudah berapa kali kata percaya ini dilakukan? Sampai ini kita ada melihat ya, kamu harus kasih perpuluhan, kamu harus doa puasa, kamu harus kasih ini, kamu harus nggak ada kan? Cuma kata percayalah, simple, percaya saja. Hitungan COVID saya cuma 7 hari, saya cuma percaya aja udah selesai, nggak ada tambah-tambah lagi. Ya, percaya aja udah, bahwa saya ada Tuhan di dalam saya di dalam Tuhan, udah selesai. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Diulang lagi kata-kata ini, kalimat ini, firman ini diulang lagi. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Coba bayangkan ya, kalau kita saat itu ada, dan kita sudah melihat mujizat Tuhan yang begitu luar biasa, sampai Tuhan katakan percaya, kalau nggak percaya setidak-tidaknya percayalah. Bagaimana Tuhan menurunkan, ya, menurunkan bukan lagi perintah, tapi dia menurunkan agar setidak-tidaknya percayalah. Kalau kamu nggak percaya aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, setidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Luar biasanya Tuhan ya, begitu jatuh cintanya sama Tuhan itu. Begitu lembut dia mengatakan ini.
Setidak-tidaknya percayalah. Kalau kamu juga nggak percaya 3 kali diucapkan ini. Nah, lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya. Aku berkata kepada sesungguhnya. Amen, amen. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini jebakan, maaf saya katakan ini jebakan ya. Orang baca Yohanes 14, salah satu dari rumah Bapak, orang kejar ini, apa sih pekerjaan lebih besar? Nggak penting-penting amat kali ya. Yang penting itu di sini. Bahwa sebab aku pergi kepada Bapa dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Diulang 2 kali ya di sini. Pertanyaannya adalah, kadang-kadang kita terjebak dalam pemikiran kita. Minta mobil mewah lah, padahal gaji cuma pegawai. Terus dia bilang, iman. Nah, padahal poin penting di sini bukan itu masalah, bukan itu ininya, poinnya. Kita lihat lanjut ya. Aku akan, jika kamu mengasihi aku, ya ada perintah lagi di satu, ada kalimat lagi, mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana seseorang bisa menuruti orang lain kalau dia nggak mengasihi? Kalau dia mengasihi, kalau dia cinta, kalau dia jatuh cinta, dia akan menuruti. Ya, makanya kasihi dulu Tuhan, baru kita bisa menuruti segala perintahnya. Tanpa syarat. Karena Tuhan pun telah mengasihi kita tanpa syarat. Kenapa lagi kita harus mengasihi Tuhan dengan syarat bahwa Tuhan, aku nggak ada uang, Tuhan beri aku uang supaya aku mengasihi kamu, supaya aku bisa menuruti segala perintahmu. Kayaknya keterlaluan banget kali ya. Tuhan aja ngasihin kita pada saat kita berdosa. Kenapa kita harus nuntut Tuhan lagi dengan syarat? Saya lanjut. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia ini penolong yang ini ya, menyertai kamu, ini penting, selama-lamanya. Saya ulang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Apa arti kata selama-lamanya? Kekekalan. Simpelnya kekekalan. Ya. Selama-lamanya itu nggak ada batas akhir, kan? Nah, karena nggak ada batas akhir, berarti udah kekal. Dan penolong ini menyertai kita dalam kekekalan. Pertanyaan paling penting adalah, mulai kapan startnya? Atau kalau Ulam tadi bilang, one day, satu hari lagi, suatu saat, penolong ini akan menyertai kita selama. Tapi berarti sekarang belum. Kalau one day itu berarti kan belum, kan? Nah, ini pertanyaan ini adalah, memang pada saat itu, ada kata akan minta. Ya, sebuah janji. Tapi janji ini mengatakan adalah, ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Nah, ini dia nih. Mengenal Yesus, dan kita mengenal roh kebenaran itu. Ya, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Tapi masih ada kata akan. Berarti belum pada saat ini diucapkan, masih belum. Ya, saya ulang. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Oke, ini kata sambungan penting. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, diulang lagi, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini satu sisi. Ya, pada waktu Yesus mengatakan ini,
dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam dia. Nah, dia minta murid percaya. Bagaimana bisa percaya konsep yang baru ini? Maka Tuhan katakan, ia akan minta kepada Bapa, yaitu roh kebenaran itu yang akan menyertai kamu dan akan diam dalam kamu selama-lamanya. Berarti ada satu masa bahwa roh kebenaran itu ada di dalam kita. Sekali lagi ya, roh kebenaran itu ada di dalam kita. Diam di dalam kita selama-lamanya. Lanjut. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, datang kembali. Kapan datang kembalinya? Kalau dia nggak datang, berarti ini tidak bisa diaminkan. Ya, masih ada kata akan di sini. Syaratnya adalah kalau dia datang lagi. Kalau nggak terpenuhin janji bahwa roh kebenaran itu akan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Nah, saya lanjut. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Nih. Hidup, akulah jalan, sudah ditunjukkan jalannya. Kebenaran sudah ada. Dan hidup, itu paling penting. Dan tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku, sebab aku hidup. Dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa, saya stop dulu. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Kapan? Pada waktu Tuhan datang ke dunia mengambil rupa sebagai seorang manusia dari bayi. Ya. Hidup nggak? Hidup. Tapi dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan mati. Tapi cerita ini tidak selesai sampai di situ. Dia bangkit 3 hari kemudian dan hidup. Hidup seperti apa itu pertanyaannya? Apa itu udah digenapin? Sudah. Dia sudah bangkit. Ya. Kemudian dia datang lagi. Dia mencurahkan Roh Kudusnya, Pentakosta. Kapan? Sudah terjadi. Ya, jadi ayat ini kita bisa aminkan dari semenjak Roh itu dicurahkan kepada kita. Sampai selama-lamanya. Nah, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa pada saat roh kebenaran itu di dalam kita akan tahu, kamu akan tahu, aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Hanya ayat ini yang saya pegang pada saat kena COVID. Menunggu 7 hari atau 14 hari itu. Bagaimana keputusannya? Kalau kita percaya bahwa aku di dalam Bapa, Yesus di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu, kenapa mesti takut lagi? Kenapa mesti gentar? Padahal kan dari awal sudah dikatakan, kalimat pembuka adalah, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah pada saat kamu kena COVID yang sangat berat. Jangan gelisah pada saat utangmu tidak bisa dibayar. Dan bla 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 bla. Kenapa? Pada waktu itu kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Kalaupun saat itu akhirnya saya rest in peace, saya hanya berpindah saja, ya, berpindah dari alam, dari dunia ini yang tidak kekal, berpindah kepada kekekalan itu sendiri. Tapi Tuhannya tetap sama. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu sekarang. Itu
itu sudah digenapin ketika dia bangkit dari maut dan dia telah mencurahkan Roh Kudus itu kepada semua yang mau percaya. Saya lanjut, barang siapa memegang. Nah, ini ada lagi kata kan, percaya, melihat, nah sekarang memegang perintahku dan melakukannya. Ada kata sambung dan. Percuma aja memegang, percuma aja bisa diskusi, percuma aja bisa berdebat, percuma aja bisa bahasa-bahasa apapun, tahu, tapi nggak melakukannya. Makanya pada saat saya kena COVID dengan istri saya tutup Alkitab saya nggak baca Alkitab. Ya. Saya tidak berdoa, saya hanya memilih untuk percaya ayat ini saja. Kenapa? Itu saya melakukannya. Dialah yang barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi. Ya. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita tahu, kita belajar Alkitab, kita berdiskusi, supaya apa? Kita paham, kemudian kita melakukan. Kalau kita melakukan itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi, kali ini diulang 2 kali, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ulang ya, kalau kita ingin dikasih oleh Bapa, dan dikasihi Yesus, dan kita ingin dia menyatakan dirinya kepada kita. Gini, menyatakan diri bukan gini. Contoh, saya ketemu Pak Heri, datang ke rumahnya, ya. Kemudian saya diajak makan, diskusi dan sebagainya, kemudian saya pulang. Itu cuma bertamu, itu cuma menyatakan saja kalau kalimat ini sebatas itu kata ini. Cuma bertamu. Yang dimaksud Tuhan adalah diam. Jadi, misalnya nih, Bro Heri bilang, karena saya bukan tinggal di Jakarta ya, Bro Heri bilang, kamu tinggal di rumah saya saja. Jadi saya nggak bertamu kan, berarti saya bagian dari anggota keluarga di rumah Pak Heri. Nah, itu maksudnya di sini. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Kalau kita belajar, kita diskusi, supaya apa? Kita dapat melakukan perintahnya. Bukti bahwa kita mengasihi dia. Dan Tuhan melihat, karena dia di dalam kita, ya, karena dia di dalam kita, setiap hembusan nafas kita, dia tahu. Kita belum berpikirnya, dia tahu nih, kita ini mau ngapain. Ya, maka dia, Bapa dan Yesus akan mengasihi kita. Maaf kata, saya tanya, adakah perintah dari 613 mitzvot atau Taurat itu ada di sini? Sampai ayat ini adakah? Adakah harus potong sapi, domba, dan sebagainya? Maaf, adakah harus beli buah sulung? Nggak ada. Perintah cuma lakukan aja perintahku. Kasihi. Ayo kita saling mengasihi. Itu yang Tuhan inginkan. Bukan kekayaan kita. Hati kita ini loh. Tuhan maunya apa? Dia punya semua. Ya, bahkan ditemukan satu planet isinya ini semua. Satu planet loh di angkasa sana, isinya berlian semua. Ya Tuhan, kita mau ngasih apa? Ya kasih kita ini. Saya lanjut ya. Pertanyaan yang terakhir adalah dari Yudas yang bukan Iskariot. Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jadi ada kekhususan, ya, menyatakan dirimu kepada kami yang diharapkan Tuhan mengasihi dia. Mengasihi dengan hati kita sepenuhnya. Ini kuncinya. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, saya ulang ya, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Percuma kita bilang, saya nuruti firman Tuhan, tapi saya nggak mengasihi dia. Nggak mungkin.
Nggak mungkin kita mengasihi pasangan kita, anak kita, saudara kita, atau teman-teman dalam komunitas CCM, ya. Nggak mungkin kita nurutin mereka kalau kita nggak ada rasa kasih kepada mereka. Ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Diulang 2 kali di sini. Dikasih oleh Bapa dan aku akan mengasihi, dan aku akan menyatakan diriku. Jadi penting nih. Ya. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Dan dia bersama-sama. Mon dengan dia. Bahasa Inggrisnya a home, bukan house, bukan mansion. Ya, saya ulang. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama, atau mon dengan dia. Perhatikan, Yohanes 14 ayat 2 mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, atau mon. Apakah tempat tinggal ini fisik? Apakah tempat ini dikatakan orang surga? Saya kasih gambaran. Orang bisa punya rumah, fisik ya rumah. Tapi adakah home di situ? Ya, saya ulang ya. Orang bisa mempunyai rumah, apapun bentuk rumahnya, semewah apapun rumahnya, atau sesederhana apapun rumahnya, tapi adakah home di situ? Home dengan house itu berbeda banget. House ini perasaan, bukan bicara fisik. Home ya, home itu bicara perasaan, bukan bicara fisik. Kalau kita bicara house, itu bicara fisik. Tapi kita perhatikan, sampai saat ini, adakah Tuhan berbicara fisik bangunan di situ? Nggak ada. Tuhan berbicara ada relationship, berbicara hubungan, berbicara cinta kasih, bicara percintaan, bicara perasaan, bicara bagaimana Tuhan itu begitu jatuh cintanya kepada kita. Bapa itu begitu jatuh cintanya kepada kita, sehingga dia utus anaknya yang tunggal. Dan anaknya memilih ya untuk menuruti bapaknya, karena dia cinta sama bapaknya. Dia serahkan nyawanya untuk kita yang berdosa waktu itu. Itu home. Pada waktu saya di rumah sakit, 7 hari pertama itu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, sendirian duduk di kamar, isolasi. Ada satu yang luar biasa yang saya suka gitu loh. Saya dapat ada pindah 3 kamar, akhirnya saya satu kamar lagi dengan istri saya di kamar yang ketiga. Ada satu jendela kaca, ya, satu jendela kaca. Di luar jendela kaca itu ada pohon palem, ujungnya aja daunnya. Nah, tiap pagi saya bangun karena jendela kaca itu kalau pagi ada cahaya matahari masuk. Peratnya tanya, Pak mau ditutup kah gorden? Enggak, saya bilang saya nggak mau tutup gorden. Saya pengen ngeliat. Nah, dan palem itu ketika pagi ditiup angin dia goyang-goyang gini, seakan menyapa di kaca. Saya bilang ini home, ini bukan rumah sakit, ini home. Kenapa? Karena saya bersama Tuhan. Lewat hari ke-7, ketika sudah bisa bergerak, karena 12 hari saya dirawat, 15 hari dirawat, 12 hari harus pakai oksigen, karena nggak bisa nafas. Hari ke-7, saya cuma minta, saya bilang anterin buku Sapien dari Yuval Noah Hariri. Saya mau baca, saya bilang sambil berjemur. Karena ada tempat berjemur yang sudutnya sangat sedikit matahari, jadi saya harus pagi-pagi kalau nggak penuh orang. Udah saya cuma baca, duduk, saya baca sambil selang infus di tangan, antivirusnya ya. Dan saya sengaja tidak mau bicara dengan siapapun. Saya baca buku itu lumayan, 34 buku udah selesai ya, pada saat saya sakit. Kenapa? Saya ingin nikmati home itu walaupun di rumah sakit, walaupun hospital. Tapi ada home di situ. Kenapa? Saya bersama Tuhan saya. Aku di dalam Bapakku, Bapakku di dalam aku, dan kami di dalam aku. Itu home. Sesuatu yang keluar dari dalam, bukan dari luar ke dalam. Itu home. Itu mon.
Ya. Luar biasa. Luar biasa pengertian dari Mon E ini. Home. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Boleh aja manusia nggak percaya, terserah. Ya. Terserah aja, nih pilihan kan. Mau percaya boleh, mau nggak percaya juga boleh, mau percaya Tuhan di dalam kita, atau nggak percaya juga nggak boleh. Nggak ada tuntutan kan. Pilihan. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, ya, penghibur yaitu Roh Kudus. Siapa ini? Siapa ini? Ini yang diminta Yesus kepada Bapa. Roh kebenaran, penghibur yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, segala sesuatu. Home, ya, di situ ada belajar, di situ ada diskusi, di situ ada percakapan dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kita tanya, Tuhan kenapa ini? Ada satu hubungan, ya, ada satu masa belajar yang sampai belajar ini nggak akan selesai sampai nafas kita terakhir. Itu di dalam home, di dalam Mon E. Kapan? Sekarang. Kalau di surga ngapain belajar lagi? Ya. Kalau pengertian surga itu nanti pada saat kita udah mati, yang ngapain belajar lagi orang di dalam Tuhan kok? Sekaranglah saatnya kita belajar, kita mengerti, oh Tuhan itu begitu luar biasanya. Tuhan, aku begitu jatuh cinta kepadamu. Bagaimana kita tahu? Karena ada Roh Kudusnya di dalam kita. Roh Kudus bukan bahasa roh, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, Roh Kudus bukan bahasa roh. Roh Kudus diberikan kepada semua orang yang percaya, diberikan kepada semua orang. Ya, saya lanjut, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu. Kita diajarin, kadang-kadang kita lupa kan? Diingatin lagi. Sudah diajarin, diingatin lagi. Kapan? 24 jam. Pada saat kita tidur pun, roh kita tetap bersama dia. Ya kan? Luar biasa nggak Tuhan? Sudah ngajarin, udah capek-capek ngajarin kita yang kadang-kadang ngotot nggak karu-karuan. Diajarin lagi, dia ingetin lagi. Ya, dialah yang akan mengajar segala kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus berfirman, tertulis dalam Alkitab. Ya. Kemudian Roh Kudus mengajarkan kepada kita. Kemudian diingatkan lagi. Pada saat kita sendiri dalam kamar, kita berdua dengan dia. Diingatin. Pada saat kita diskusi pagi ini seperti CCM, kita belajar, itu diajarkan lagi, mengingatkan lagi. Bolak-baliknya seperti itu kan? Indah. Inilah Mon E. Inilah home sekarang, bukan nanti, bukan suatu saat. Damai sejahtera itu kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Janganlah gelisah dan gentar hati kita saat ini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah pergi kepadamu. Aku pergi, tetapi aku datang kembali. Datang kembali kepadamu. Kapan dia datang kembali? Kalau kita masih menantikan dia datang lagi, maka percuma kita membahas dari ayat-ayat di atas tadi. Karena belum dikenapin kan? Sama gini, Bro Sanda, saya beli barang dong. Atau Alek lah, Alek, saya beli gula dong. Boleh, tapi bayar dulu. Nah, kalau saya belum bayar, maka gulanya nggak dikasihin kan? Ya sama. Kalau kita ya mau percaya boleh, nggak percaya juga boleh. Tapi kalau kita nggak percaya bahwa dia udah datang kembali, maka yang di atas tadi nggak ada gunanya, karena belum terpenuhi.
Tapi kalau kita percaya dia telah datang kembali, mohon itu sekarang. Nah, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita. Enggak gelisah dan gentar lagi, tapi akan bersukacita. Karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila itu terjadi, supaya murid-murid percaya, pada saat murid-murid melihat, sampai detik terakhir, Yesus di kayu salib. Goncang kan imamnya dari Getsemani daripada goncang semua. Lalu mereka percaya pada saat itu, bahwa dia pergi kepada Bapa, karena Bapa lebih besar. Nah, bagaimana percayanya? Simple. Dia akan berikan Roh Kudus. Ya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun terhadap Tuhan, dan Tuhan itu ada di dalam kita, berarti penguasa dunia itu juga tidak berkuasa atas kita. Simpel kan? Saya ulang ya. Tuhan katakan, sebab penguasa ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kalau penguasa dunia tidak berkuasa atas diri Tuhan, ya, atas diri Yesus, dan dia di dalam kita, tentunya dia pun penguasa dunia tidak bisa berkuasa lagi atas kita, karena ada Tuhan di dalam kita. Kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam Bapa. Oke. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Kosmos, dunia ya. Bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi, Yesus katakan, aku melakukan segala sesuatunya seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Karena Yesus melalui Roh Kudus yang di dalam kita, otomatis kita juga melakukan hal yang sama. Kita membantu orang kena COVID dengan sumbangan-sumbangan adalah karena Tuhan di dalam kita melakukan hal yang sama. Bukan karena supaya kita selamat. Bukan karena supaya kita dapat poin di mata Tuhan. Ya, saya ulang ya, kita melakukan segala sesuatunya karena Tuhan di dalam kita. Natur kita berarti seperti itu melakukannya. Bukan, saya melakukan itu karena itu berarti dari luar kan. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Kita melakukan, sorry. Kita melakukan sebab Tuhan melakukannya. Bukan karena bukan supaya kita dapat sesuatu. Bukan supaya kita berkenan di mata Tuhan. Bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Bukan. Kita melakukan segala sesuatu terhadap sesama adalah karena Tuhan ada di dalam kita. Tuhan itu kasih, Tuhan itu memberi. Jadi keluar dari dalam. Oke, saya akhiri, bangunlah, mari kita pergi dari sini. Maksudnya jangan pergi dari Zoom meeting dulu ya kalau belum selesai. Terusnya, saya akhirin sharing kita mengenai Yohanes 14. Di poinnya di sini ya. Bicara relasi, bicara hubungan, bukan bicara struktur bangunan, bukan bicara apa itu tempat, bukan apa. Tapi bicara relationship, bicara hubungan yang sangat indah, percintaan kita dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mencintai kita dan kita mencintai Tuhan. Karena Tuhan mencintai kita dan mencintai Tuhan, maka kita mencintai semua orang. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Suwanda. Iya, terima kasih Pastor Michael Dudi yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu jelas, yang begitu gamblang bagi kita semua bahwa
Kita mengasihi dia karena kita percaya dan melakukan apa yang sudah dikatakan bahwa dia di dalam kita dalam dia, Bapa dalam kita, Roh Kudus dalam kita. Semua dia sudah katakan itu diperintahkan. Nah, kita harus percayainya. Itulah kita mengenal dia. Dahsyat